Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Amalia Kartika, NPM 1816021040 kelas reguler B. Presentasi ini saya persembahkan guna memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Politik dan Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Budi Kurniawan. Sebelumnya, saya akan memberitahu bahwa presentasi ini berisikan tentang materi kemiskinan dan kebijakan rekomendasi saya kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus guna mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Tanggamus, yang mana Kabupaten Tanggamus adalah kabupaten di mana saya bertempat tinggal saat ini. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Setelah kita memahami apa itu kemiskinan, kita juga sebaiknya mengetahui tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan. Berikut adalah faktor-faktor penyebab dari kemiskinan itu. Yang pertama, angka pengangguran tinggi. Keterbatasan lapangan pekerjaan itu bisa atau dapat mengakibatkan angka pengangguran menjadi tinggi, sehingga semakin banyak pengangguran tersebut, maka tingkat kemiskinan juga semakin meningkat. Peningkatan tingkat pengangguran tersebut juga menimbulkan masalah lain, seperti pengemis, tindak kejahatan, serta lain sebagainya. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Angka kelahiran yang semakin tinggi juga menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan, sebab dapat meningkatkan laju pertumbuhan penduduk itu menjadi besar. Apabila pertumbuhan penduduk ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal itu akan mengakibatkan angka kemiskinan yang sangat meningkat. Yang ketiga adalah bencana alam. Faktor penyebab kemiskinan yang tidak dapat dicegah ialah bencana alam. Bencana alam seperti misalnya tanah longsor, tsunami, banjir, serta lain sebagainya, itu dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur serta psikologis. Peristiwa bencana alam besar ini dapat membuat masyarakat mengalami kemiskinan sebab kehilangan harta dan bendanya. Yang keempat adalah faktor malas bekerja. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa penyakit malas bekerja itu yang menjangkiti seseorang dapat menghambat dirinya untuk maju, serta hidup di bawah dari garis kemiskinan. Hal tersebut karena banyak yang beranggapan bahwa nasib serta takdir untuk hidup dalam kemiskinan ialah jalan hidup, sehingga membuat mereka untuk acuh tak acuh serta tidak semangat untuk bekerja. Yang selanjutnya adalah beban keluarga. Banyaknya anggota keluarga yang tidak diimbangi dengan adanya peningkatan dari pendapatan yang kita dapatkan itu bisa menimbulkan kemiskinan. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab dari kemiskinan itu. Sebab dengan banyaknya anggota keluarga, maka semakin meningkat pula tuntutan dan juga beban hidup yang harus dipenuhi. Selanjutnya adalah tingkat pendidikan yang rendah. Salah satu faktor penyebab kemiskinan ialah tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta juga wawasan yang memadai. Sehingga pada akhirnya mereka-mereka yang memiliki tingkat kemampuan yang rendah tidak mampu bersaing dengan orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia pekerjaan. Hal tersebut kemudian membuat angka kemiskinan serta pengangguran kita semakin bertambah. Yang terakhir adalah distribusi yang tidak merata. Faktor penyebab kemiskinan yang terakhir ialah distribusi yang tidak merata. Ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang dimiliki itu bisa dan dapat menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Biasanya nih, masyarakat yang hanya memiliki sumber daya terbatas serta memiliki kualitas yang rendah biasanya hidup di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya adalah dampak dari kemiskinan itu. Dampak kemiskinan berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan dan juga tingkat minimum yang menjadi dasar hidup standar masyarakat di suatu negara. Kemiskinan ini telah menjadi masalah yang global, yang mana tiap-tiap negara mempunyai anggota masyarakat yang hidup di bawah dari garis kemiskinan.
Dampak kemiskinan yang pertama adalah angka kematian yang tinggi. Salah satu dampak kemiskinan ialah angka kematian yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan itu biasanya tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan kesehatan yang memadai. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan tingginya angka kematian pada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, gizi buruk menjadi momok yang paling sering terjadi pada masyarakat yang kurang mampu. Asupan gizi yang kurang tersebut dapat menyebabkan kesehatan serta perkembangan fisik mereka menjadi buruk. Yang kedua adalah kriminalitas meningkat. Kemiskinan sering sekali dihubungkan dengan tindak kriminalitas. Tingkat kriminalitas yang meningkat itu menjadi salah satu dampak dari kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang kurang mampu lebih cenderung untuk melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup, termasuk juga melakukan tindak kriminalitas ini. Beberapa bentuk kriminalitas yang sering terjadi ialah pencurian, penipuan, perampokan, begal, pembunuhan, serta lain sebagainya. Yang ketiga adalah akses pendidikan tertutup. Dampak kemiskinan selanjutnya ini ialah sulitnya mengakses pendidikan. Hal ini sebab biaya pendidikan yang tidak murah sehingga membuat masyarakat miskin kesulitan untuk mengakses dunia pendidikan. Sehingga masyarakat miskin menjadi kesulitan serta tidak bisa bersaing yang mengakibatkan mereka tidak bisa dan tidak dapat bangkit dari keterpurukan yang selama ini mereka alami. Yang keempat adalah pengangguran yang semakin banyak. Banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses ke dunia pendidikan itu akan sulit untuk bersaing di dunia pekerjaan nantinya. Sehingga dampak dari kemiskinan yang satu ini dapat dan bisa menyebabkan tingkat pengangguran kita semakin meningkat. Yang kelima adalah munculnya konflik di masyarakat. Adanya rasa ketidakpuasan serta kecewa pada masyarakat miskin umumnya dilampiaskan dengan tindakan-tindakan yang anarkis dan juga bahkan dapat menimbulkan konflik yang bernuansa sara di masyarakat. Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Agung Pusat. Kabupaten Tanggamus diresmikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 pada tanggal 21 Maret 1997. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.654,98 km persegi dan berpenduduk sebanyak 383.000 jiwa pada tahun 2017 dengan kepadatan penduduk 124 jiwa per kilometer persegi. Ini adalah kurva persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanggamus setiap tahunnya. Pada tahun 2010 sekitar 18%, pada tahun 2011 sekitar 17%, pada tahun 2012 sekitar 16%, pada tahun 2013 sekitar 15,5%, pada tahun 2014 sekitar 15%, pada tahun 2015 sekitar 14%, pada tahun 2016 sekitar 14,5%, dan yang terakhir pada tahun 2017 sekitar 13%. Nah, untuk yang ini adalah grafik garis kemiskinan kapita per bulan Kabupaten Tanggamus. Pada tahun 2010 sekitar Rp222.000, pada tahun 2011 sekitar Rp250.000, pada tahun 2012 sekitar Rp267.000, pada tahun 2013 sekitar Rp287.000, pada tahun 2014 sekitar Rp299.000, pada tahun 2015 sekitar Rp309.000, pada tahun 2016 sekitar Rp332.000, yang terakhir pada tahun 2017 sekitar Rp341.000. Bapak Litbang Kabupaten Tanggamus menyelenggarakan rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanggamus. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati itu selaku Ketua TKPK Tanggamus dihadiri oleh 13 OPD, 20 kecamatan, BPS Kabupaten Tanggamus serta Koordinator SLRT PKH Kabupaten Tanggamus.
Wakil Bupati mengatakan, agar terbangunnya sistem percepatan penurunan angka kemiskinan yang komprehensif, integratif, dan partisipatif, maka perlu sinergitas dan kesepahaman antar pemangku kepentingan terkait penanggulangan kemiskinan. Kepala BPS Kabupaten Tanggamus Sugaryadi yang turut hadir memaparkan pada 2018 tingkat kemiskinan di Tanggamus menurun menjadi 12,48%. Sementara, jumlah penduduk miskin pun berkurang menjadi 73,77 ribu jiwa, menempati urutan ke-9 dari 15 kabupaten dan kota Selampung. Di samping itu, tingkat pengangguran menurun menjadi 2,23% dan jumlah penganggur berkurang menjadi 7.199 orang, sedangkan untuk indeks pembangunan manusia membaik menjadi 65,67. Kepala Bapelitbang Kabupaten Tanggamus Hendra Wijaya Mega selaku moderator menyimpulkan beberapa kebijakan yang akan diteruskan dan baik untuk dijalankan. Yang pertama, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di kabupaten yang belum memiliki BUMDes saat ini. Kabupaten Tanggamus telah memiliki 132 unit BUMDes. Yang kedua, pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di setiap pekon. Saat ini terdapat 2 unit Puskesos, yaitu di Pekon Gisting Bawah dan Pekon Batu Keramat. Updating data miskin melalui SIKSNG harus dilakukan secara berkala agar tepat sasaran. Penyediaan operator SIKSNG bagi pekon yang belum memiliki. Yang kelima, penyediaan website dan internet di setiap pekon menuju Kabupaten Tanggamus yang Smart City. Keenam, penambahan penyuluh keluarga berencana PLKB di Kabupaten Tanggamus. Di Kabupaten Tanggamus saat ini hanya memiliki 70 orang PLKB. Yang ketujuh, pengembangan usaha mikro kecil menengah untuk menunjang ekonomi kerakyatan dalam penanggulangan kemiskinan, memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Kedelapan, penyediaan 5 unit randis roda 2 untuk Dinas Kesehatan. Kesembilan, peningkatan kapasitas petani untuk menunjang produksi pertanian secara organik. Kesepuluh, menciptakan lapangan kerja khususnya sektor pariwisata dengan membentuk dan memberdayakan kelompok sadar wisata. Yang ke-11 dan terakhir, prioritas program atau kegiatan ke daerah terpencil. Ini adalah rekomendasi kebijakan dari saya untuk pemerintah Kabupaten Tanggamus. Yang pertama, melakukan pengembangan usaha mikro kecil menengah untuk menunjang ekonomi kerakyatan dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan cara yang pertama, meminta kebijakan dari Bupati untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat yang menjalankan usaha mikro kecil menengah tersebut. Yang kedua, meminta kebijakan Bupati untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang melakukan usaha mikro kecil menengah tersebut dengan cara bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dan aparat desa untuk mengawasi mereka dalam menjalankan usaha tersebut. Yang ketiga adalah meminta kebijakan Bupati untuk bekerja sama dengan pihak swasta guna memperlancar jalannya usaha ini dengan cara untuk membuka jalan untuk penjualan. Rekomendasi kebijakan yang kedua adalah melakukan pengembangan potensi usaha lokal dari masyarakat Kabupaten Tanggamus itu sendiri. Kebetulan saya bertempat tinggal di Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Ada potensi besar perikanan air tawar di sini. Jadi ketika saya diminta Bupati untuk merekomendasikan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan, saya akan merekomendasikan selanjutnya adalah kebijakan untuk pembudidayaan ikan air tawar ini. Dengan merekomendasikan ini, dapat meningkatkan kualitas kelompok pembudidayaan ikan air tawar dari kemampuan mereka membudidayakan ikan tersebut. Dengan cara saya akan meminta kebijakan Bupati untuk mengundang ahli pembudidaya atau mengunjungi pembudidayaan ikan air tawar yang sudah maju. Contohnya, pembudidaya dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini termasuk ke dalam pemberian ilmu kepada masyarakat kelompok pembudidaya ikan air tawar. Yang kedua, saya akan meminta kebijakan Bupati untuk mengajak dinas-dinas terkait guna mengembangkan potensi ini, antara lain bekerja sama dengan Dinas Perikanan untuk penyediaan lahan dan bibit. Yang terakhir,
yakni meminta kebijakan bupati untuk bekerja sama dengan pihak swasta demi berjalannya kegiatan perekonomian budidaya ikan air tawar ini dengan maksimal. Bekerja sama dengan pihak swasta dapat membantu masyarakat dalam penyediaan pakan ikan dan proses penjualan ikan air tawar. Ini adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Cukup dan terima kasih. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.